Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di mata kuliah pemrograman web 2. Minggu ini kita akan coba tambahkan actionnya ya, action buttonnya. Karena kita sudah berhasil menambahkan data member di minggu sebelumnya. Jadi ini kan hasil listnya kalau misalkan teman-teman sudah nambah member akan ditampilkan ke sini. Sekarang kita akan coba buat action buttonnya, yaitu untuk update dan hapus. Jadi data-data yang ada di sini kita bisa edit atau hapus seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman bisa buka text editornya, kemudian cari yang namanya, kita ke folder view, lalu ke home, lalu index. Nah ini ya, kenapa? Karena tadi kita bilang ingin nambahkan action button di sini, gitu. Jadi kita perlu menambahkan satu kolom lagi dengan headernya yaitu action. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini, namanya action. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih anchor ya di sini ya. Sebelum kita buat, kita tambahkan dulu tabel datanya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup tabel datanya. Nah, nantinya kita taruh di sini ya anchornya ya. Kita coba refresh dulu. Sudah kebuat belum kolomnya? Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Sekarang kita akan buat linknya dari edit dan hapus ya. Jadi teman-teman bisa buka aja di sini user guide-nya yang CI3. Oke, kemudian kita cari namanya anchor ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Cara panggilnya seperti ini. Teman-teman bisa masukkan yang ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai yang ini ya, secara tidak langsung HTML-nya seperti ini. Anchor ref ya, terus URL-nya, kemudian title-nya ya dari sini ya, kemudian value-nya yaitu ininya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat jadi ada linknya, kemudian ada kelasnya ya, karena tadi kita pengen buat action button, jadi kita pakai kelas gitu ya. Jadi ini kan tadi title ya, mungkin kita ganti kelas nanti bisa. Kemudian sama value-nya ya, value-nya ada di sini nih. Kayak gitu, langsung aja kita coba. Ini kita copy, kita balik ke sini, kemudian kita paste di sini ya. Ada dua ya, untuk edit dan untuk hapus gitu. Jadi kita paste dua aja, bikin dua. Kemudian di sini kita mau ganti ya linknya. Nah, linknya ini kita mau kemana nih gitu ya. Jadi begitu diklik tombol edit ya, ini kan tombol edit, nah maka akan masuk ke controller. Nah, controller apa gitu? Sebelumnya kan kita sudah buat controller, ada home, ada member. Nah, kalau teman-teman lihat di member, nah ini kan ada tambah member ya. Jadi nanti kita akan masukkan ke sini aja untuk edit dan hapusnya. Nah, maka teman-teman bisa nulis URL-nya begini, member slash ya, nama controller, terus nama fungsinya apa gitu ya. Nah, ini kita buat edit, jadi edit member. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih ya, kita kasih apa? Kita kasih name-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau edit kan satu-satu biasanya ya. Jadi kita harus tahu name-nya itu
berapa gitu. Jadi kita edit member yang mana kayak gitu, atau edit mahasiswa yang mana, anggota yang mana yang mau kita edit, seperti itu ya. Kemudian di sini value-nya kita tulis aja edit. Oke. Lalu di sini. Nah, di sini kita ganti ya, title-nya kita ganti kelas ya. Ini kita ingin coba menambahkan kelasnya Bootstrap ya. Jadi teman-teman bisa cari di Get Bootstrap. Kita cari apa ya? Button ya. Button. Oke. Nah, seperti ini. Kita butuh edit sama hapus. Nah, jadi edit pakai yang ini aja nih, warning. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini, oke. Kemudian apa lagi? Di sini ya. Yang bawah sekarang kita buat ke member. Kemudian hapus ya. Hapus member. Oke, kalau sudah ini sama seperti tadi ya. Ini kita taruh name-nya supaya kita tahu mana sih yang mau dihapus data apa gitu ya. Dan ini biasanya harusnya yang primary key ya, karena kalau misalkan bukan primary key nanti kemungkinan bisa terjadi kekeliruan gitu ya. Jadi ini kita pakai name karena name itu nggak ada yang beda kayak gitu ya, karena dia primary key. Oke, kemudian di sini kita ganti namanya hapus. Lalu ini kelas ya. Lalu untuk ini ya, untuk hapus member kita buttonnya yang danger aja nih. Nah, jadi warna merah. Oke, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kita save, coba kita lihat dulu. Buka ke sini ke perpustakaan ya. Nah, ini kita reload aja. Nah, jadi kan seperti ini ya. Tapi ini masih kegedean nih. Kita coba ubah jadi kecil nih buttonnya. Ini kan gede ya. Kita coba ubah jadi kecil, kita search aja small. Nah, ini ya. Ditambahkan btn sm. Nah, ini kita paste di sini. Spasi ini ya. Oke. Oke, seperti ini. Kita save, kita refresh kembali. Nah, jadi kan ya lebih bagus ya. Ini juga nggak terlalu besar, jadi kecil seperti itu. Oke, kalau teman-teman sudah ya, berarti kita sudah. Nah, coba sekarang kita klik ya. Nah, ini masih not found ya, karena ini edit membernya belum kita buat. Lalu ini berarti name-nya sudah terbentuk. Kenapa? Dari sini ya. Ini ya, kalau kita ini perhatikan teman-teman yang di bawah sini ya. Name-nya sama seperti yang di atas ini ya. Kalau misalkan beda ya berarti dia linknya masih salah. Ini juga sama ya. Kalau ini edit member, ini hapus member ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini hapus member juga belum ada ya. Jadi oke, ini mesti ditambahkan ya. Karena kan kalau edit ada slash-nya ya. Ini kita kurang dihapusnya, ini seharusnya ada slash-nya. Balik lagi ke sini, ini kita tambahkan slash. Oke, kita save lagi. Kita reload. Nah, seperti ini ya. Tuh ada slash-nya ya. Nah, sekarang kita coba buat confirmation ya. Jadi ketika teman-teman klik hapus, ini nggak mau langsung ke controllernya, tapi saya mau buat confirm dulu. Benar nggak sih datanya mau dihapus? Seperti itu. Nah, berarti kita tambahkan on click. Di mana? Di sini ya. Oke, di sini kan kita sudah punya array ya. Nah, maka kita tinggal tambahkan nih satu array lagi. Tadi kan sudah ada kelas, maka kita tambahkan di sini on click. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan value-nya, yaitu namanya ini. Return
confirm. Oke. Nah, lalu ini kata-katanya mau katanya apa gitu ya, misalkan peringatannya apa. Nah, contoh di sini saya tulis gini, ingin menghapus member ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita tanda tanya ya. Nah, kemudian kita coba lagi, ini kita save, lalu kita coba kembali, kita reload. Oke, ketika kita hapus, nah maka akan muncul ini. Gitu. Kalau misalkan oke, maka akan lari ke controller. Tapi kalau misalkan kita cancel, maka balik ke sini. Oke, sudah berhasil ya. Tombolnya sudah ada ya, kemudian URL-nya juga sudah benar dan confirm-nya juga sudah benar. Sekarang kita buat controllernya. Nah, untuk controller mungkin kita coba buat yang hapus dulu ya, karena ya kalau yang hapus nggak terlalu ribet nih. Jadi teman-teman bisa coba lebih cepat ya. Kita sekarang coba buat yang hapus. Nah, maka teman-teman bisa buat di sini ya. Buat sebuah fungsi dengan nama hapus member. Oke, seperti ini. Kemudian isinya apa? Isinya pertama kita tangkap dulu ya di sini ya. Ya karena kan ini kita ada name-nya ya. Jadi kita tangkap parameternya di sini dengan nama name. Oke. Kemudian name ini kita jadikan where gitu ya. Jadi supaya kan kalau misalkan kita mau hapus database ya, lakukan perintahnya ya kan. Seperti ini ya. Kalau teman-teman buka di sini, kita misalkan mau delete ya. Oke. Nah, ini ya, deleting data. Nah, caranya seperti ini. Ya. Jadi, delete form tabelnya apa, kemudian where-nya kondisinya itu di mana gitu ya. Jadi kan kita sudah punya name tadi ya. Maka kita tangkap name-nya. Jadi, kita buat sebuah variabel namanya where. Nah, isinya where ini adalah kita buat array ya. Nah, ini isinya adalah name. Nah, dari atas ini, dari parameter name. Oke, seperti ini ya. Ini kan kalau teman-teman lihat di sini ya, cara buat untuk menghapus data ya. Teman-teman lakukannya ini ya. This db where ya. Jadi kayak gini. Nah, ini kita buat ininya dulu. Oke, kita buat array-nya dulu, baru nanti kita lakukan perintah ini. Ya, jadi kita sudah dapat where-nya, kemudian kita panggil modelnya ya. Anggota model. Kemudian nanti kita buat satu buah model namanya hapus data. Oke. Hapus data di sini. Kita masukkan parameternya. Parameternya apa? Tadi yang kita sudah buat ya, where ya. Nah, ini kita masukkan parameter where sama satu lagi tabelnya anggota. Oke. Lalu kalau misalkan sudah selesai kehapus, maka kita akan coba redirect ya. Redirect kemana? Ke home. Home
index. Oke, seperti ini. Kita save. Lalu kita coba buka anggota model. Kita ingin tambahkan anggota modelnya di model sini ke sini ya. Jadi kita kan sudah buat satu ya. Sudah buat satu namanya hapus data. Jadi di sini kita tambahkan anggota model namanya juga hapus data. Ini function hapus data. Ini sengaja kita buat dinamis, jadi nanti teman-teman kalau misalkan butuh model ini lagi ya bisa dipanggil sama dengan parameternya yang berbeda-beda gitu. Jadi ini kita setting parameternya aja kayak gini, where sama table. Jadi semua data kita aturnya di controller gitu. Jadi model ini bisa digunakan untuk yang lain. Kayak gitu ya, cukup masukkan where-nya apa dan nama tabelnya apa. Nah, ini yang saya bilang ini kita bisa ngambil dari sini nih. Gitu ya. Misalkan nih kita copy. Ya, kita paste di sini. Cuma ini kita ubah ya, karena ini kan tadi kita mau dinamis. Jadi ini kita ubah jadi where aja. Jadi kita lakukan datanya di controller. Ini kita ganti ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita ganti jadi table. Oke. Nah, jadi seperti ini aja. Kita save, kita coba di sini ya. Nah, ini kita back aja, kita reload lagi. Oke. Nah, kita coba hapus yang mana nih? Hapus yang ini ya. Hapus Dewi Astuti. Kita coba hapus. Nah, maka ada confirm ya, kita cancel, balik ke sini, kita coba lagi hapus, kita klik OK. Nah, maka berhasil ya, hilang kan? Jadi ada 3. Nah, ini ke home index. Gitu. Kita lihat di database. Nih, di database itu kita lihat ke sini. Nah, ini akan jadi 3 juga ya, karena tadi kan kita sudah hapus. Oke. Yang hapus berhasil, berarti sekarang kita coba buat yang edit. Nah, kalau untuk buat yang edit, kita mesti nambahkan beberapa ya. Yang pastinya teman-teman juga pasti akan nambah formnya ya, karena ada form editnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba buat controllernya dulu. Teman-teman ke sini lagi, lalu ke controller member. Nah, ini kita buat satu lagi namanya edit member. Sorry. Oke, ini kita tangkap parameter name-nya juga ya. Jadi ketika teman-teman klik action yang ada di sini, ya tombol edit yang ada di sini, maka akan lari ya ke sini, gitu ya, ke controller member dengan function edit member. Lalu kita tangkap name-nya sesuai parameter yang ada di sini, yang di pojok bawah sini ya. Nah, ini kita tangkap name-nya. Kemudian name ini kita jadikan where. Ya, sama seperti hapus di sini ya, kita jadikan where. Maka kita panggilnya seperti ini, where sama dengan Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah tangkap name-nya. Kemudian kita jadikan sebuah variabel where ya. Lalu di sini kita tampilkan anggota ya. Nah, ini untuk apa sih? Jadi gini, kita buat controller ini sebenarnya
ketika teman-teman ingin edit data, ya, beda dengan tambah data. Kalau teman-teman tambah data, maka datanya dari kosong. Tapi kalau edit data, datanya harus sudah ada. Dari mana? Dari yang sebelumnya. Makanya kita perlu tampilkan dulu. Gitu. Kita perlu tampilkan dulu datanya. Nah, karena kita sudah punya name, maka kita tinggal panggil data yang lain. Nah, kita buat satu variabel dulu dengan nama anggota. Nah, ini bentuknya array ya. Jadi kita bisa tampung semua data yang kita panggil, masukkan ke sini. Nah, jadi seperti ini. This. Kemudian anggota model. Nah, nanti kita akan buat satu satu model ya dengan nama edit data. Oke, di anggota model. Nah, kemudian nama parameternya adalah where dan tabelnya adalah anggota. Ya, ini sesuai yang di database ya. Lalu kita result ya, biar cepat aja kita result di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi? Kita buat title-nya ya. Jadi sama seperti yang ada di sini ya. Title ya. Dollar data title. Oke. Nah, namanya apa nih? Namanya mungkin edit member ya. Perpustakaan edit member. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian kita tambahkan nih. Ini kita copy aja dari sini ya. Dari index. Nah, kita paste di sini. Oke, cuma ini kita ubah. Ya, ini kan tadi form member ya, jadi form edit. Karena kalau form member isinya kosong. Sedangkan form edit nanti kita akan isi datanya. Nah, maka kita perlu tambahkan di sini yaitu data. Nah, jadi nanti data yang anggota ini akan kita kirim ke form edit yang ada di sini. Oke, sebelum kita buat form editnya, kita tambahkan dulu membernya ya, untuk mengambil data dari sini, edit data yang ada di sini. Nah, maka cara panggilnya gini, kalau teman-teman lihat di sini lagi, ini kan untuk hapus ya. Kita back, misalkan kita mau update ya. Nah, di sini ya. Kita cari misalkan get where. Nah, ini ya. Nah, manggilnya seperti ini nih. Gitu ya, kita coba copy. Kemudian di anggota model, teman-teman buat satu fungsi lagi dengan nama edit data. Nah, ini kita kasih sama ya seperti yang di atas, yaitu kondisinya, where-nya, dan nama tabelnya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini ya. Nah, karena ini kita mau buat cepat aja, karena kan di sini kan result ya, kita singkat, jadi ini nggak usah buat ini lagi, langsung aja return ya. Oke, kita kembalikan this db get where. Nah, kemudian ini kita hapus semua ya. Kita buat seperti ini ya. Ada tabelnya, lalu ada where-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kita save, ini kita save. Oke, kita coba di sini, kita ke home, kita ke edit. Nah, ini masih belum ada ya, karena ini ya, tidak ada
di member form edit. Maka kita perlu tambahkan satu view namanya form edit sesuai yang ada di sini. Nah, maka kita masukkan ke member. Ke view member, teman-teman ke sini ya, di view ya. Kemudian pilih member. Nah, di sini kita new file. Ini kita save dulu namanya form member. Form edit ya, sorry. Form edit.php. Nah, ini ya, di view member. Nah, isinya form edit. Kita save. Oke. Kalau sudah, ini isinya hampir sama dengan yang teman-teman buat di mana? Di form member. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa copy aja dari sini ya. Ini kita Ctrl A, Ctrl C, terus close aja. Kemudian di sini kita paste. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke. Sudah ya. Kemudian kalau sudah rapi, kita ubah dari atas ya. Kita ubah dari sini misalkan. Nah, ini kan kita ngirim data nih dari controller member ya. Maka di sini kita for each. Nah, jadi teman-teman bisa seperti ini, PHP for each. For each. Kemudian yang dikirim data anggota ya. Jadi ini kita tulis anggota. Kita kasih alias sebagai member. Oke. Kemudian kita buka begini. Kita hapus, kemudian kita tutup. Oke, tutupnya kita pindahkan ke bawah. Ini kan di atas form, berarti ditutup form. Di bawah form sini ya. Kita tambahkan tutupnya. Oke, seperti ini. Sudah. Kita sudah berhasil mengeluarkan for each-nya. Sekarang kita ubah action-nya. Kenapa? Karena ini action-nya kan masih ke sini ya, ke tambah member ya. Kita ganti ke update member. Nah, maka nanti kita buat satu lagi nih di controller dengan nama update member. Gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk nyimpan datanya. Kalau ini untuk menampilkan datanya, kalau nanti update member untuk menyimpan datanya. Jadi kita bedakan controllernya. Kayak gitu ya. Kemudian dari setiap input yang ada di sini, kita kasih value-nya. Gitu ya, karena kita kan sudah nampilkan ya. Maka kita kasih value-nya. Contoh di sini, kita punya name. Nah, misalkan kita tambahkan property value. Nah, panggilnya seperti ini. Kita echo ya. Kita echo apa? Ini member ya, karena sesuai yang ada di sini. Member. Kemudian ini name ya. Jadi kita panggilnya seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, jadi seperti ini. Kita coba lihat dulu ya. Satu, kita lihat dulu, kita save. Kita back ke sini. Nah, ini kita coba benar nggak sih tampil. Kita misalkan yang ini ya, Chandra. Nah, kita edit. Nah, kan sudah tampil ya. Yang lain belum ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang teruskan untuk nama. Value. Kita echo. Ini member. Terus nama. Oke, seperti ini. Kita lihat. Nah, tampil ya. Dan sekarang saya mau supaya name-nya ini ya nggak bisa diedit. Karena biasanya tuh kalau data mahasiswa gitu ya, data anggota, biasanya kalau sifatnya primary key tidak bisa diedit. Gitu. Jadi ini coba kita ganti atributnya menjadi read only. Nah, teman-teman bisa ubah di sini, tambahkan atribut satu lagi. Read only. Ya.
read only, kemudian di sini sama dengan read only juga ya. Nah, kita save, coba kita refresh lagi. Nah, seperti ini kan ya. Beda ya. Kalau ini nggak bisa diubah, tapi kalau yang lain bisa. Nah, contoh misalkan kita ini ya. Nah, ini kan bisa diubah ya. Kalau ini kan nggak bisa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk kolom yang lain. Teman-teman bisa tambahkan, misalkan di sini. Kita tambahkan buat email. Kemudian telepon. Nah, khusus untuk text area ya, ini kan text area ya. Jadi teman-teman nggak tambahkan atribut di sini, tapi langsung tulis value-nya di sini. Gitu ya. Kalau input ya, kalau input masukannya di atribut, kalau misalkan text area masukannya langsung ke value-nya yang ada di sini. Gitu. Jadi teman-teman langsung tulis aja echo-nya di sini ya. Nggak usah pakai value lagi. Ini namanya alamat. Oke, seperti ini. Nah, kita coba save dulu ya. Kita save dulu, coba kita pastikan. Nah, berhasil ya. NIM sudah, nama sudah, email sudah, telepon, dan alamat juga sudah. Untuk gender, minat, dan jurusan ini kita berbeda ya, karena kalau yang lain kan isiannya cuma satu. Contoh di sini kita lihat ya, isiannya hanya satu ya, tapi kalau untuk gender, minat, dan jurusan ini lebih dari satu. Maka panggilnya bisa pakai if. Nah, teman-teman langsung ke sini ya. Di input di sini kita tambahkan value-nya ya. Sini ya. If seperti ini. Maka cek. Oke. Seperti ini. Jadi artinya di sini misalkan jika member gender ya sama dengan L, maka cek. Karena apa? Karena ini value-nya L. Gitu. Berarti di sini sebaliknya kita copy aja. Nah, ini sebaliknya kita kasih P di sini. Kita ganti P. Oke. Kita coba refresh. Nah, itu kan ya. Karena Chandra. Gitu. Kalau teman-teman ke sini, oh laki semua ya. Oke, nanti kita coba ganti ya. Nah, jadi yang ini juga sama ya, laki. Nah, sekarang kita coba minat. Ubah minat. Nah, di sini ya. Nah, untuk minat juga berbeda karena apa? Karena di sini kan kita ada yang namanya multiple ya. Jadi kita perlu dua kondisi. Nah, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini. Ya. Ini masih sama seperti tadi. Hanya di sini, ini kan gender ya. Kita ganti namanya minat. Kemudian isinya di sini kita ganti yaitu ini ya, desain. Ini kita copy aja value-nya seperti ini. Kemudian
echo-nya sama ya, kita ganti cek seperti ini ya. Tapi karena kita mau buat dua kondisi ya, jadi kita rapikan dulu di sini. Ini kita kasih kurung kurawal. Oke, kemudian kita masukkan kondisi kedua. Nah, ini sama seperti tadi, kita copy aja. Minat, ini programmer ya. Desain dan programmer, karena untuk mengambil data yang di sini. Nah, oke, kita copy aja. Kita paste di sini. Desain dan programmer, maka echo cek. Kemudian tutup PHP dan tutup atributnya. Nah, ini tinggal kita copy, kita taruh di bawah di sini. Ini hati-hati ya, kurungnya 2 nih. Ini kita hapus 1. Oke, kemudian desainnya ini kita ganti pemrograman. Nah, seperti ini ya. Seharusnya sudah berhasil. Kita coba, kita save dulu. Ini kita lihat yang ini ya, yang satu ya. Ini desain. Nah, desain ya, checklist ya. Lalu kita lihat di sini, ini pemrograman, checklist, pemrograman. Lalu ini yang 2 ya. Nah, maka checklist dua-duanya. Oke, berhasil. Sekarang jurusan ya. Jurusan itu di select box, maka kita ubahnya di sini. Di sini ya, di bagian optionnya. Teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Kita echo. Lalu kita ambil member jurusannya. Misalkan jurusannya sama dengan TI, maka kita select. Jika tidak, maka kita kosongkan aja ya. Kemudian kita tutup PHP-nya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita copy aja untuk yang SI dan WI. Nah, ini kita ganti value-nya, ini untuk SI, ini untuk WI. Oke, seperti ini kita coba. Kita save, lalu kita ke home lagi. Nah, ini kita edit ya. Ini SI ya. Nah, ke SI kan. Tuh ya. Tapi kalau misalkan yang atas ini TI. Nah, ini di TI kan. Gitu ya. Artinya sudah berhasil untuk menampilkan datanya. Sekarang kita coba save. Oke, save-nya gimana? Di sini kan action-nya kita sudah buat tadi ya. Action-nya itu ke member, update member. Maka ada di controller member. Jadi teman-teman bisa buat di sini. Kita tambahkan satu function lagi dengan nama public function dengan nama update member. Oke, kemudian kita tangkap ya semua data yang dikirim. Nah, ini sama aja seperti yang ditambah. Nah, seperti ini ya. Ini kita copy aja nih biar cepet ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Karena apa? Kita copy karena datanya sama. Jadi kita copy. Gitu ya.
Sedangkan untuk NIM-nya ini kita hapus ya, karena NIM di sini nanti kita jadikan where, jadi nggak perlu kita ganti. Karena NIM memang tidak bisa diganti. Nah, jadi NIM-nya sebagai where. Nah, kalau sebagai where maka kita pakai yang ini nih. Ya. Atau pakai yang ini sama aja. Oke, seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat formnya dan kita sudah menangkap datanya. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan perintah query-nya. Maka di sini kita buat this anggota model. Lalu kita tambahkan satu lagi namanya update data. Update data, lalu kita kasih ininya, parameternya yaitu kondisinya, where-nya, lalu datanya ya, data apa aja yang akan diubah, lalu nama tabelnya, anggota. Oke, lalu setelah diubah kita kembalikan, kita redirect kemana? Ke home index. Nah, sini ya, sesuai ya. Yang ini ya. Redirect home index. Oke. Sekarang yang terakhir, langkah terakhir kita buat ini kita save dulu. Di anggota model kita buat satu lagi yang namanya update data. Nah, di sini kita kasih parameternya ya. Karena tadi kan kita ngirim 3 parameter nih. Maka di sini kita perlu tampung 3 parameter juga, yaitu kondisinya, kemudian datanya, dan terakhir adalah nama tabelnya. Nah, kita coba cari perintah update. Oke, query builder class, ini pilih yang update data. Nah, caranya seperti ini. Ini insert ya. Oke, sorry. Ini kita back lagi ke atas. Kita pilih update data. Nah, kita cari yang ada update-nya. Ini insert. Nah, ini ya, yang ada update-nya ya. Oke, jadi seperti ini. Kita cuma butuh where dan update-nya ya. Jadi yang ini aja bisa. Jadi seperti ini. Oke, kita paste. Lalu where-nya ini kita sudah ada ya. Di sini sudah kita buatkan isinya yaitu ini. Jadi kita tulisnya seperti ini, where. Lalu yang diupdate itu adalah tabel dan datanya. Maka ini kita masukkan tabelnya dulu, kemudian datanya. Oke, seperti ini. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang waktunya kita coba. Teman-teman ke sini, ke refresh saja. Oke, ini kita coba ganti ya, yang Andi misalkan. Ini kita edit. Nah, misalkan Andinya ini diganti jadi Atika ya. Atika Dewi. Ini emailnya kita ganti jadi Atika. Oke. Teleponnya bolehlah kita ganti jadi 8 ya. Nah, ini kita ganti Cimone aja. Ini perempuan, kemudian oke, ini dua-duanya, kemudian ini jadi BI ya. Jadi kita udah coba ubah semua nih. Nah, berhasil nggak nih? Berubah nggak nih? Kita buat, oh ini bisa kita ganti nih, create jadi ganti update ya. Tapi ini kita coba dulu, sukses nggak nih? Oke. Nah, berhasil ya. Namanya jadi Atika Dewi, emailnya juga berubah, ini juga teleponnya berubah, alamatnya berubah, gendernya berubah, minat berubah, ini BI.
kayak gitu ya. Kemudian di sini kita ubah tadi. Di sini ya. Ini value-nya create, kita ganti jadi update. Oke, kita save. Coba kita update yang ini nih, si Atika Dewi. Kita edit. Nah, ini berubah kan ya? Ini kita ganti aja deh, jadi desain aja. Kita update. Nah, berhasil. Oke, sampai di sini pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang error. Kalau misalkan masih ketemu masalah, silahkan disampaikan di diskusi kita di grup WhatsApp. Terima kasih perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.